Halo, aku akan membahas sesuatu yang kayaknya pada masa aku belum pernah ada, karena kayaknya beda masa, beda juga tipe-tipe relationship-nya ya. Jadi ini namanya virtual relationship. Aku juga baru tahu nih gimana dong. Virtual relationship. Ini aku tahu istilah ini dari Instagram atau Twitter gitu, aku lupa. Jadi ada yang mention, "Kak, kalau terjebak di virtual relationship tuh gimana ya? Awalnya cuman satu, lama-lama banyak." Tiap kali aku buka question box, itu pertanyaannya pasti, "Kak, ayo dong Kak, kasih saran tentang virtual relationship." Karena posisinya aku bener-bener nggak tahu nih virtual relationship tuh apa. Karena yang aku tahu cuma virtual account buat bayar e-commerce. Terus akhirnya ya udah, karena memang banyak banget yang minta, aku coba searching-searching sendiri, dan aku juga sempet nge-tweet di Twitter soal virtual relationship ini gitu. Aku coba bacain beberapa jawaban dari teman-teman di Twitter dulu ya, supaya kalian juga kebayang. Mungkin yang seumuran aku juga nggak tahu apa itu virtual relationship. Kita akan belajar soal itu di episode ini sama-sama, oke? Sebentar, aku nge-tweet gini, pacaran virtual di sini maksudnya bukan LDR kan? Apa iya? Sama aja dong. Karena kalau LDRan itu kan juga virtual dong, berarti nggak ketemu. Ketemunya lewat sosial media aja. Nah, aku udah mulai sedikit nangkep tuh dari situ. Oh, mungkin virtual relationship itu berarti pacaran tapi ketemunya di dunia maya. Di dunia nyatanya nggak pernah ketemu gitu. Ya udah, aku tangkep. Tapi kok makin aku mengerti gitu, istilah-istilah dan artiannya tuh jadi makin luas, jadi makin beda-beda. Aku coba bacain ya. Oh, jadi bedanya LDR dan virtual relationship itu, kalau LDR mungkin masih pernah ketemu, iya kan? Jadi kan kalau orang mau LDR awalnya pasti mereka pernah ketemu dulu dong. Minimal sekali pasti pernah gitu. Nah, kalau virtual relationship ini dari awal mereka nggak pernah ketemu. Jadi emang kenalannya dari sosial media, terus ya udah hubungannya berlanjutnya ya juga dari sosial media juga. Makanya disebut virtual relationship gitu. Aku coba bacain ya. Pernah sih ngalamin pacaran virtual gini, padahal belum pernah ketemu. Tapi entah kenapa ngarep banget sama ini cewek, dan gak rela gitu kehilangan dia. Padahal yang jelas nampak di sekitar banyak, tapi gak seasik dia yang virtual. Oke. Perasaannya virtual juga gak sih? Lebih susah bedain mana yang tulus. Ini benar sih. Ini gara-gara pandemi nih pasti, nggak bisa ketemu. Sekalinya ketemu, tapi cuma sebentar. Pacaran yang belum pernah tahu muka dan suaranya. Wok wok wok, anak RP. Oke, aku nggak tahu anak RP apa. Dulu pada ngatain plankton nikah sama komputer. Sekarang pada ngerasain pacaran sama HP alias virtual. Ini ada lagi. Ya, sevirtual-virtualnya masa nggak pernah ketemu? Jangan-jangan hubungannya yang semu. Weh, @rnnrh, Anda sangat benar. Virtual peluk cuman emot doang. Nahan kangen itu nyesek. Aku sebenarnya nge-tweet ini minta dijelasin sih, tapi kalian malah pada curhat, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin bentuk pacaran lewat Zoom atau Google Meet atau live IG atau video call sepertinya, dan itu implementasi dari LDRan karena keadaan saat ini. Well, that's probably true, karena kayaknya
Yang biasanya nggak LDR juga pasti kan jadi LDR-nya lumayan ada nih gara-gara pandemi ini kan. Jadi mau nggak mau jadi lebih sering nggak ketemu. Ya make sense sih jadi virtual. Ini ada yang balas lagi. Itu yang virtual udah lama sebenarnya udah tahu akan ada virus yang buat aktivitas virtual dan latihan buat menghadapinya. Nah sekarang praktek deh dan nggak kaget lagi pacaran virtual. Kenapa kayak gini? Aduh. Banyak yang bilang anak RP, kayaknya aku belum mengerti deh anak RP itu apa. Pacaran virtual, nikahnya online, anaknya di download. Kenapa kayak gini komentarnya? Pacarannya virtual, pas udahan ngelupainnya susah kayak udah pernah ketemu aja. Haha. Wah, ini gila sih. Berarti ada orang yang emang pacaran tapi nggak pernah ketemu. Jadi somehow ya udah jalin hubungan tapi via online. Wah, I can't imagine that. That must be hard. Ada dari gak tau lupa nih, @safahri. Pacaran kok virtual, mending gak usah pacaran, mending jomblo aja. Dibalas lagi sama bawahnya. Nah iya bener. Virtual mungkin kayak cuma chat, telepon, atau video callan kak. Pacaran atau sekedar sedang gabut. Nggak perlu dipelajari friend karena semua cerita cinta sama aja, cuma yang ini belum pernah ketemu aja. Anjay. Oke, overall jawabannya mirip-mirip. Secara garis besarnya pacaran virtual atau virtual relationship itu adalah pacaran di dunia maya. Mungkin kalau pakai dating app aja in the end tuh masih ketemu kan. Kalau pakai dating app kenalan di dunia maya terus janjian mau ketemu, berarti itu belum bisa dikatakan virtual relationship. Kayaknya yang kutangkap di sini adalah pacaran virtual ini emang dari awal sampai ada hubungan, sampai bahkan hubungan itu berakhir, dua-duanya nggak pernah ketemu. And that's really awesome karena aku nggak bisa bayangin sih. Aku pribadi pernah deket sama, aku pribadi tuh tahun 2019 deket sama satu cowok. Deketnya tuh deket banget, udah hampir serius. Terus tiba-tiba pandemi, nggak ketemu dong setahun. Terus hubungannya ya berakhir gitu aja. Karena kehadiran tuh, presence tuh sangat jadi prioritas banget buat aku kalau kenal dan deket sama orang. Nah, di sini aku makanya nggak bisa relate kok bisa orang yang belum pernah ketemu bisa saling jatuh cinta, bahkan sampai berada di satu hubungan yang dinamakan pacaran. Itu aneh dan gak masuk akal. Tapi itu sudut pandang aku, sudut pandang orang yang emang gak pernah melewati dan mengalami situasi kayak gitu. Jadi sekarang aku mau coba untuk mengganti sudut pandangku di posisi mereka ini. Kita coba teliti ya, kita coba detail ya. Wait, aku udah membagi dalam beberapa kemungkinan. Oke. Yang namanya manusia pasti sering merasa kesepian di jam-jam tertentu, di jam-jam rawan seperti jam tengah malam menuju jam 3 pagi. Itu kan kita sering banget punya pikiran-pikiran yang kita berharap, somehow kita berharap ada orang yang di jam-jam itu bisa ada untuk dengerin kita. Jam-jam kosong yang kita berharap ada orang lain yang ngisi gitu. Apalagi ketika kita sangat ngerasa kesepian, butuh satu orang. Dari sini semua pasti relate, ya kan? Kita butuh teman bicara, teman ngobrol. Gak usah orang yang bisa dengerin cerita kita yang sebenarnya. Gak usah orang yang bisa mendengar masalah kita yang sebenar-benarnya. Enggak. Untuk mendistract dan untuk bikin kita terdistraksi aja dari masalah kita yang sebenarnya, untuk bikin kita sejenak lupa dan sedikit tenang, sedikit relax, sedikit santai dari masalah hidup yang lagi kita hadapi. Right? Bener nggak? Kita semua butuh orang kayak gitu.
Dan yang namanya orang emang beda-beda. Ada orang yang di jam berapapun dia punya orang yang selalu standby dan ada buat dia. Ada juga yang sangat kesulitan untuk mencari orang itu. Dan di beberapa keadaan, beberapa orang juga menemukan teman bicaranya dengan cara yang paling dekat dengan dia. Dan yang seperti yang kita tahu di keadaan kayak gini, di dunia yang serba digital, yang online dan social media emang lebih mudah mendekati kita daripada di dunia nyata. Ya karena kalau di dunia maya jam berapapun, detik kapanpun, dimanapun, kapanpun, kita bisa ngeraih dia bisa ngeraih kita. Cuma berjarak dari mata ke handphone kita. Sedekat itu kehadirannya. Terus tiba-tiba kita dikasih satu orang di dalam handphone itu yang ada, yang nyata walaupun dia adanya di dunia maya. Tapi kehadirannya, presence-nya, kapan dia datang itu padat banget, nggak ngilang-ngilang. Jadi dia emang selalu ada nih di dalam handphone itu. Kalau kita tiba-tiba jam 2 kebangun, are you there? Are you still wake up? Terus dia balas, iya masih bangun, kenapa mau cerita? Kan kehadiran-kehadiran yang seharusnya bikin kita ngerasa kesepian dan kosong, jadi ada temannya. Kita ngerasa akhirnya perasaan ini ketemu lawan mainnya nih. Dan dari situ, gak mungkin kalau gak timbul perasaan itu bohong. Perasaan kita itu aja gak pernah kita pegang pakai tangan kan. Kita gak pernah tahu bentuk sebenarnya perasaan tuh kayak gimana, kita gak pernah tahu. Jadi gimana dia bekerja, itu kan perasaan punya kita, tapi kita bahkan gak bisa mengendalikan itu. Apalagi ada orang yang langsung tepat menyentuh hati kita, padahal dia ada di dalam handphone. Dekat, tapi beda dunia. Bisa kan dikatakan beda dunia, right? Karena dia emang di dunia maya. Dia ada, tapi nggak di dunia nyata. Dia nyata, tapi dia di dunia maya. Dan ternyata manusia emang cukup dengan dikasih cukup. Beberapa orang cukup dikasih teman bicara, teman bercerita yang walaupun cuma dari suara atau dari kolom chat. Makanya ketika aku ubah sudut pandangku menjadi sudut pandang kayak gini, hal-hal yang gak normal kalau udah berkaitan sama cinta, itu udah gak bisa lagi dibahas dari segi baik atau tidak baik, benar atau tidak benar. Karena kita gak menjalani itu, karena kita gak ada di dalam cinta itu. Yang mengerti cuman mereka yang ngejalanin. Dan kenapa aku gak pernah menyalahkan atau melarang atau yang lo lakuin tuh salah, karena it's love. Love is something free, yang gratis gitu. Kita gak bisa mencegah seseorang untuk gak jatuh cinta sama siapa, right? Kita bahkan gak ada 24 jam buat dia gitu. Dan ketika ada orang yang bisa memenuhi itu, bukan salah dia jatuh sama orang itu gitu. Jadi bagaimanapun kalian jatuh cinta, seperti apapun wujudnya, it's still love, itu cinta. Jadi rayakan aja. Gak apa-apa, orang lain gak perlu ngerti. Karena kamu yang lagi menikmati,